Bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan matematika saintek untuk persiapan UTBK. Adapun yang mau saya bahas untuk saat ini adalah materi tentang persamaan kuadrat. Ada sebanyak 2 soal yang mau kita bahas untuk saat ini. Baik, kita mulai dari pembahasan soal yang pertama. Nah, ini dia soalnya. Diketahui bahwa selisih kuadrat selisih kuadrat akar-akar persamaan kuadrat ini sama dengan atau adalah 3. Pertanyaannya adalah x1 kali x2 kuadrat. Nah, kalau begitu ya, karena ditanya x1 kali x2 kuadrat, berarti kita misalkan saja akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah x1 dan x2. Selanjutnya dari yang diketahuinya tadi kan selisih kuadrat. Apa maksudnya selisih kuadrat? Nah, selisih kuadrat itu adalah x1 kuadrat dikurangi dengan x2 kuadrat. Nah, diketahui tadi nilainya adalah 3. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini x1 kuadrat kurang x2 kuadrat, tentu ini bisa kita faktorkan. Ya. X1 dikurangi dengan x2 dikalikan dengan x1 ditambahkan dengan x2 sama dengan 3. Oke. Nah, berarti di sini kita harus punya berapa x1 tambah x2 atau x1 kurang x2. Begitu kan? Nah, coba di sini kalau saya ulang sedikit tentang persamaan kuadrat. Ya, masalah jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Kalau saya misalkan persamaan kuadrat itu adalah bentuknya atau bentuk umum persamaan kuadrat itu kan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan a koefisien x kuadratnya tidak boleh 0. Dengan catatan kita misalkan akar-akarnya adalah x1 dan x2. Berarti jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut ini x1 tambah x2-nya itu adalah minus b dibagikan dengan a. Nah, kemudian x1 hasil kali akar-akarnya x1 kali x2 ini adalah c per a. Oke. Nah, di sini saya tambahkan bahwa selisih akar-akarnya atau x1 kurang x2 ya, itu adalah akar dari diskriminan ini d dibagikan dengan a, koefisien dari x kuadrat. Kita harus ingat kembali di sini bahwa diskriminan itu adalah b kuadrat dikurangi dengan 4ac. Kalau begitu, tentu di sini kita sudah mendapatkan x1 tambah x2 ya, dengan rumus ini minus b per a. Kita tahu bahwa di sini kan a-nya adalah a itu adalah koefisien x kuadrat ya. Nah, 1, b-nya adalah minus 3. Sedangkan yang ini adalah c. Berarti kalau kita buat x1 tambah x2 minus b per a, berarti yang ini adalah apa? Minus b-nya adalah minus 3. Oke. Dibagikan dengan a, 1. Oke. Nah, yang ini tetap x1 dikurangi dengan x2 sama dengan 3. Dengan demikian, kita dapat di sini x1 kurang x2. Nah, yang ini kan nilainya 3. Berarti kalau saya bagi sama-sama bagi 3 kiri dan kanan, maka tentu ini adalah apa? 1. Nah, begitu. Kemudian di sini juga kita sudah tahu bahwa rumus dari x1 kurang x2 itu kan ini. Ya, akar d per a. Berarti tinggal kita masukkan aja ke sini. Akar dari d dibagikan dengan a. A itu adalah koefisien x kuadrat.
koefisien X kuadratnya tadi adalah 1, berarti ini 1 sama dengan 1 ya. Atau ini tentu sama saja dengan akar D sama dengan 1. Kalau saya kuadratkan ini kiri kanan berarti D ya, ini D sama dengan 1. Nah, tadi D itu adalah B kuadrat dikurangi dengan 4A AC. Ini sama dengan 1. Kalau kita perhatikan tadi B-nya yang di atas ini adalah B-nya adalah minus 3 ya. Berarti minus 3 dikuadratkan kurang 4 kali. Perhatikan yang di atas A-nya adalah 1, sedangkan C-nya kalau kita lihat di sini yang ini ya, A kurang 1. Berarti A kurang 1 sama dengan 1. Sehingga kalau kita lanjutkan ke sini, ini adalah 9 dikurangi dengan, kita kalikan ya, ini kita kalikan, berarti kurang 4A tambah 4 sama dengan 1. Sehingga dari sini minus 4A ya, 13 ya. Berarti 1 dikurangi 13 sama dengan min 12. Maka dari sini kita dapat A-nya adalah 1. A yang di sini, A-nya adalah 12 sama-sama bagi 4 ya. A-nya adalah 3. A yang dimaksudkan di sini, yang ini, tolong nanti supaya tidak salah. A yang dimaksudkan di sini itu adalah untuk A yang ini ya. Nih. Begitu. Ya. Sehingga dengan demikian persamaan kuadrat tersebut sudah bisa kita tuliskan ya, menjadi apa? X kuadrat kurang gitu kan? Kurang 3X. Tadi kan ini A tambah 1, A-nya adalah 3, berarti tambah 3 kurang 1 atau sama dengan 0. Nah, kalau ini mau kita faktorkan boleh aja untuk mendapatkan X1 kali X1 dan X2. Atau kalau kita langsung mau menggunakan rumus ini, ya ini X1 kali X2 C per A, boleh saja. Ya, terserah yang mana. Kalau saya gunakan C per A, X1 kali X2 kan C per A. C-nya ini ya, 2. A-nya koefisien X kuadrat 1. Sehingga X1 kali X2 dikuadrat, berarti ini tinggal kita kuadratkan. Sehingga nilainya adalah 4. Jadi jawabannya yang sesuai adalah C. Ini dia. Oke, bisa dipahami ya? Nah, baik, itu untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Nah, di sini diketahui bahwa persamaan 4x kuadrat dikurangi dengan 2mx tambah 2m kurang 3 sama dengan 0. Gitu. Supaya kedua akarnya real berbeda. Oke. Dan positif. Nah, di sini ada dua hal yang harus kita pahami. Pertama dikatakan di sana bahwa supaya kedua akarnya real berbeda. Kita tahu supaya dia kedua akarnya real berbeda, maka haruslah diskriminan lebih besar dari 0. Nah, dari situ ya, kedua akarnya real berbeda, harus diskriminan besar dari 0. Itu yang pertama. Nah, kalau ini kita lanjutkan dulu ya untuk syarat yang pertama ini. Diskriminan besar dari 0. Kita tahu di sini ya, A-nya adalah 4. Saya tuliskan saja dulu, ini A4. Sedangkan B-nya adalah yang ini ya, minus 2M. Begitu. C-nya yang ini ya. Berarti B kuadrat ya. B kuadrat ini adalah minus 2M dikuadratkan dikurangi dengan 4 kali A. A-nya adalah 4. Begitu? Ya. Dikalikan dengan apa? C. C-nya adalah 2M. Kita perhatikan yang di atas tadi. Yang ini 2M kurang 3.
Nah, ini besar dari 0, lebih besar dari 0. Kemudian kalau ini kita kuadratkan berarti 4M kuadrat dikurangi dengan yang ini tentu adalah 16 ya. 16, kalau ini adalah 2M dikurangi 3 ya, lebih besar dari 0. Oke, supaya lebih sederhana, kalau sama-sama saya bagi 4, tentu ini sama saja dengan apa? M kuadrat kurang ini saya bagi 4 berarti 4 kali 2M dikurangi dengan 3. Begitu kan? Lebih besar dari 0. Sehingga ini adalah M kuadrat dikurangi dengan 8M. Begitu? Tambah 12 lebih besar dari 0. Maka kalau ini kita faktorkan, kita akan dapat M kurang 6. Gitu ya. Dikalikan dengan M kurang 2. Lebih besar dari 0. Tentu pembuat 0 dari sini ya 6, dari sini adalah berapa? 2. Sehingga kalau kita gambarkan ini ke garis bilangan, yang ini 2, di sini 6. Kalau misalnya kita ambil titik ujinya adalah 7, katakanlah seperti itu ya, satu saja. Ini 7. Berarti kalau kita masukkan di sini 7 kurang 6 positif 1. Sini juga 7 kurang 2 positif juga ya. Berarti sini positif, negatif, positif. Saya yakin untuk mengujinya ini sudah bisa ya. Nah, karena ini tandanya lebih besar dari 0, berarti kita ambil yang positif. Sehingga nilai M-nya ini adalah yang pertama, nilai M-nya adalah M lebih kecil dari 2 gitu, atau M lebih besar dari 5. Ini syarat yang pertama ya, ini syarat yang pertama dari kedua akarnya real berbeda. Kemudian di sini juga ya, di sini juga dikatakan supaya kedua akarnya positif. Kan begitu kan? Nah, supaya kedua akarnya positif, kalau saya misalkan akar-akar persamaan kuadrat ini adalah X1 dan X2, artinya X1-nya positif, X2-nya positif. Begitu kan? Kalau X1-nya positif, X2-nya positif, berarti pastilah berlaku, ini syarat yang kedua ya, maka pastilah berlaku X1 ditambahkan dengan X2 pasti positif. Kita ingat bahwa tadi X1 tambah X2 adalah minus B per A ya. Kalau begitu ya, minus B berarti B-nya adalah ini minus 2M, berarti minus ini jadinya 2M positif ya per A. A-nya koefisien X kuadrat 4 ya, lebih besar dari 0. Nah, kalau 2M per 4 lebih besar dari 0, tentu dari sini M-nya haruslah lebih besar dari 0. Nah, itu. Kemudian, kalau X1 tambah X2 positif, karena tadi X1 positif, X2 positif, kedua akarnya positif, haruslah juga X1 kali X2-nya positif. Nah, X1 kali X2 adalah apa rumusnya tadi? C per A. Kita lihat di sini. C-nya yang ini ya, 2M kurang 3. Berarti C per A, 2M kurang 3 dibagikan dengan A. Berarti di sini 4. Lebih besar dari 0. Tentu pertidaksamaan ini sama saja dengan 2M kurang 3 lebih besar dari 0 ya. Atau ini M lebih besar dari 3 per 2. Nah, jadi di sini nilai M-nya nih ini juga. Kalau begitu penyelesaiannya adalah irisan dari syarat 1 dan syarat 2. Jadi kita gambarkan aja di sini satu garis bilangan ya. Kita gambarkan aja di sini satu garis bilangan. Kita tempatkan yang pertama adalah 0, yang paling kecil. Kemudian adalah 3 per 2 tadi ya, 3 per 2. Selanjutnya adalah 2. Begitu ya.
selanjutnya adalah 6. Oh iya, di sini maaf. Ini saya tulis 5 ya, mestinya bukan 5. Karena ini kan 6 ya. Oke, mohon maaf. Jadi ini adalah 6. Gitu kan? Jadi M kecil 2 atau M besar dari 6. Sehingga setelah kita tempatkan ke dalam satu garis bilangan, berarti kita ikuti saja ada kesamaan yang ada. Yang kalau kita mulai dari sini, M kecil 2 ya. M kecil 2 berarti ke sini. Kemudian M besar 6. M besar 6 tentu adalah ke sini. Kemudian ya, kemudian di sini M besar 0. M besar 0 ke sini. Kemudian satu lagi adalah M lebih besar dari 3/2. Nah, ini tentu ke kanan. Nah, di sini sengaja sudah saya buatkan 3 warna ya. Berarti supaya langsung kita mengetahui penyelesaiannya. Oke, berarti penyelesaiannya adalah yang 3 warna ya. Yang mana yang 3 warna di situ? Tentu yang pertama adalah yang ini sampai ke sini, kemudian yang ini. Berarti penyelesaiannya itu adalah apa? 3/2 lebih kecil dari M lebih kecil dari 2, atau M lebih besar dari 6. Maka jawabannya adalah C. Ini dia. Oke, bisa ya? Baik, untuk saat ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian memahami penjelasan saya dan semoga bermanfaat. Terima kasih.